Pemirsa Berita Satu, apa kabar? Ketemu lagi bersama kami dari VOA Voice of America dalam She Magazine Sharing and Empowering. Dan pemirsa, saat ini saya, Vina Muhtadi, sedang berada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland yang diselimuti salju. Apa kabar? Bersama saya Yan Umar dari apartemen saya di Washington DC. Itu adalah salju pertama yang turun di tahun 2021 di wilayah Washington DC area. Nah, biasanya kalau udah salju seperti itu di hari biasa, kan biasanya anak-anak libur sekolah, Vin. Pada main salju. Nah, anak kamu gimana? Iya, biasanya kan libur ya, tapi tahun ini karena sekolahnya virtual, nggak ada yang namanya snow day, jadi tetap aja dong di rumah, tetap sekolah, tapi namanya anak-anak nggak mungkin dong melewatkan bermain bersama salju. Jadi aku temenin mereka bikin snowman, bikin snow angel, sledding, wah seru banget. Wah, kayaknya fun ya. Jangan lupa pakai sarung tangan atau mitten yang dipakai sama Bernie Sanders itu. Wah, semakin terkenal ya dia ya. Dan kita punya liputannya tentang hal tersebut. Tunggu aja, hanya ada di She Magazine. Dan tentu saja, She Magazine selalu menyajikan news flash. Aktris dan aktivis Amerika Jane Fonda akan dianugerahi penghargaan bergengsi Cecil B. DeMille dalam Golden Globe akhir Februari. Penyelenggara Hollywood Foreign Press Association memuji karir dan aktivisme yang tak kenal henti. Penyair muda Amerika Amanda Gorman tampil dalam acara olahraga Super Bowl ke-55. Dia juga telah menandatangani kontrak dengan agensi model internasional IMG Models. Gorman populer setelah tampil dalam inaugurasi Presiden Amerika. Ella Emhoff juga telah menandatangani kontrak dengan IMG Models. Ia mencuri perhatian setelah menghadiri pelantikan ibu tirinya, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris. Emhoff mengenakan mantel berhias manik-manik dari Miu Miu. Wah, banyak ya coretan prestasi dari para perempuan dalam bidang mereka masing-masing. Pemirsa, kita masih punya banyak cerita menarik nih seputar pelantikan Presiden Biden dan juga Kamala Harris. Dan seperti misalnya ada tentang mitten atau sarung tangannya Bernie Sanders yang viral di mana-mana. Tapi sekarang kita akan cerita dulu tentang beberapa perempuan Indonesia dalam bidang kuliner. Siapa mereka, Ian? Wah, mereka sangat-sangat perlu diinspirasikan dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua ya ternyata karena mereka mengenalkan menu-menu masakan Indonesia dalam sebuah ajang virtual. Mereka dari San Francisco, juga dari New York dan ternyata juga datang dari berbagai belahan dunia. Dan acara ini didukung oleh sebuah museum yaitu Museum Food and Drink dari Brooklyn, New York. Kimchi, taco, dimsum, sushi, macaron, hingga gado-gado. Inilah keragaman menu makanan dari berbagai etnis dan bangsa seluruh dunia. Semuanya ada di kota New York. Setiap hari, warga kota ini selain menikmati kuliner dengan berbagai rasa, juga saling berbagi menu dan belajar tentang cara memasak, mencampur bumbu, hingga budaya di balik selera makanan. Ini adalah kesempatan untuk mengenalkan makanan Indonesia. Salah satu kegiatan yang menarik adalah acara diskusi makanan berjudul Ikat Rasa, Waving Indonesian Flavors and Traditions Outside the Motherland, yang diselenggarakan oleh Museums of Food and Drinks, Brooklyn, New York. Saat ini saya sedang berada di daerah Queens, di depan toko Indo Java, di mana di dalamnya Ibu Dewi dan Ibu Elvi sedang ikut berpartisipasi dalam mengenalkan makanan Indonesia melalui kegiatan dikoordinasi oleh Museum Food and Drinks di Brooklyn, New York. Acara kuliner virtual ini menampilkan juru masak dan pemerhati makanan Indonesia yang tinggal di Amerika. Mereka berdiskusi mengenai menu, budaya, hingga cara memasak makanan Indonesia. Diskusi virtual ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta. Sebagian besar adalah warga Amerika yang ingin mengenal lebih dekat tentang makanan Indonesia. Kebetulan dari Mofat itu mereka mencari wanita-wanita Indonesia di mana menjadi seorang ibu, menjadi seorang businesswoman, and also menjadi orang yang bisa berkarir. Terus dia datang ke sini, dia ketemu saya, ketemu Ibu Dewi, Ibu Warung Selasa. Terus
ya disuruh ikut berpartisipasi. Kebetulan tadi kalau dilihat ya banyak pesertanya nggak asal dari New York aja, tapi bahkan ada yang dari Puerto Rico, bahkan ada yang dari Indonesia, Jakarta ikut partisipasi juga, mostly memang di New York. Everyone has paved the way to share and promote about Indonesian food outside Indonesia for many years, and this event is intended to tell their stories as much as the share about Indonesian food outside Indonesia to a larger audience. Right? And then what else, guys? The Coconut milk. coconut milk, of course. So, for the tempe, Chef Siska Silitonga, diaspora Indonesia yang tinggal di San Francisco, menampilkan demo masak dengan menu sambal tempe dan terong. Demo ini menarik perhatian, terutama bagi peserta Amerika yang menyukai makanan vegetarian. Can you please deliver all over the world to everyone? MoFad organized the Ikat Rasa event because we like to produce events that explore food and culture. And Indonesian food is really interesting. We wanted to learn more about the traditions and the culinary history, so it was a great way for us to explore this culture with different Indonesian women who are actually working in food. Museum Food and Drinks yang harus tutup sementara karena pandemi ini akan terus menggelar diskusi kuliner virtual hingga kondisi pandemi di kota New York sudah dapat teratasi. Naratama, Audrey Utoyo, VOA, New York. Acara virtual tersebut mengeksplorasi makanan khas Indonesia dan bagaimana para perempuan mempelajarinya secara turun-temurun. Keren. Dan setelah ini ada cerita menarik, yaitu prestasi yang telah dicapai oleh seorang wakil presiden Amerika yang baru dilantik, Kamala Harris. Pemirsa, welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Nah, di bulan Februari ini tidak terasa ternyata sudah hampir, lebih dari sebulan ya, seorang wanita perempuan pertama menjadi wakil presiden di Amerika, Kamala Harris. Dan juga dia adalah yang pertama sebagai wanita kulit hitam dan juga keturunan Asia Selatan. Wah, luar biasa prestasinya. Karena memang selama ini Amerika itu, terutama jabatan presiden dan wakil presiden itu selalu didominasi sama laki-laki berkulit putih. Emang pernah sih ada sesekali ada laki-laki keturunan suku asli yang menjadi wakil presiden. Tapi baru kali ini ada perempuan yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan Amerika. Kenapa ini penting? Langsung aja kita lihat tayangan yang berikut. Momen bersejarah dalam politik Amerika Serikat. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. Kamala Harris menjadi perempuan pertama yang menjadi wakil presiden terpilih, sekaligus perempuan berkulit hitam dan perempuan keturunan India pertama yang bakal menjadi orang nomor 2 dalam pemerintahan AS. We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House. In Congress, but never in the executive branch have we had a woman vice president, and still not president. But not only that, but to have a woman of color, a woman from immigrant parents who came to this country for a better life. Lahir dari ibu asal India dan ayah asal Jamaika, di Oakland, California, Kamala Harris mengalami sendiri upaya mengintegrasikan secara rasial sekolah-sekolah di negara bagian asalnya. She's broken so many glass ceilings for so many women. Harris adalah lulusan Howard University, perguruan tinggi bagi warga berkulit hitam di Washington DC. Ia menjadi perempuan berkulit hitam pertama yang menjadi jaksa penuntut di San Francisco pada 2004, sebelum menjadi jaksa agung California pada 2010, lalu menjadi senator mewakili negara bagian tersebut. Keberagaman ini juga menjadi perhatian analis. It's important that people see people in power that look like themselves.
Menurut analis, di luar kapabilitas pribadinya, simbolisme di balik terpilihnya Harris berdampak besar. She can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well to show that symbolism of what she's doing. Dalam sejarah Amerika Serikat, baru 4 kali perempuan masuk dalam paslon saat Pilpres, mewakili partai besar, dan baru paslon Biden-Harris yang akhirnya menang. Kemenangan Harris tak hanya dirayakan di Amerika Serikat, tapi juga di India, tempat ibunya berasal. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Ternyata ada pagelaran wayang yang ikut meramaikan pelantikan Presiden Amerika Joe Biden dan Kamala Harris. Ini menarik sekali ya. Dan dalangnya adalah Ki Purbo Asmoro. Gimana nih ceritanya, Vina? Ini dilakukan secara virtual ya di Indonesia. Dan ada juga tokoh-tokoh pewayangannya itu, jadi ada gambar Biden sama Harris dibuat sebagai wayang. Dan nama lakonnya adalah Evil Fails. Apa ceritanya? Langsung aja kita lihat. Petruk, Gareng, Bagong bertemu dengan Presiden Amerika. Inilah pertunjukan wayang di kota Solo. Pada akhir bulan lalu digelar secara virtual melalui media daring dan bisa ditonton di seluruh dunia. Ki Purbo Asmoro, dalang terkenal asal Solo ini kembali mendalang pertunjukan wayang dengan lakon Angkara Rubuh Utama Lungguh yang diangkat dari kisah Ramayana dengan tokoh Rahwana, Wibisono, Rama, dan Sinta. Jadi kami bersama kru menyelenggarakan di tempat ini dan di rumah saya sendiri dan juga secara virtual, itu yang mana tidak menghadirkan kerumunan, tidak menghadirkan penonton. Tapi kan jangkauannya itu kalau dengan teknologi seperti ini kan ke seluruh dunia. Pertunjukan wayang ini menjadi unik dan menarik karena menghadirkan bintang wayang tamu pemimpin Amerika yang baru dilantik, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Wayang Joe dan Harris ini dibuat khusus oleh Ki Gamblang. Thank you very much. The American Indonesian Cultural and Education Foundation really likes to see things that connect our two countries better. And what better than to see a performance in Indonesia connected to the inauguration of a new president of the United States. Bilang sama Mayangkoro ya. Apa itu Mayangkoro? Ya, Mayangkoro itu grupnya Pak Purbo Asmoro ya. Akan saya kelilingkan Amerika Serikat lagi seperti dulu. Tepuk tangan. Sementara bagi penonton asing yang tidak bisa berbahasa Jawa, disediakan terjemahan khusus dalam bahasa Inggris. Penerjemahan ini dilakukan secara live atau langsung oleh Catherine Emerson, Indonesianis dari Amerika yang khusus datang ke kota Solo. Saya sama Pak Purbo sudah melakukan ini sejak tahun 2004. Jadi pertama kali beliau tur ke Singapura dan Amerika 2006 sudah memakai terjemahan ini. Tapi ini tidak sempurna. Jadi kalau yang di televisi itu biasanya dipikirkan, dikerjakan lebih teliti dengan lebih hati-hati. Itu bisa ada mungkin versi yang dikerjakan dulu. Kalau simultan kan kita kehilangan beberapa kalimat. Voice of America dijauhi saking Washington. Nggih. Hingga berita ini diturunkan, pertunjukan wayang selama 4 jam ini telah ditonton oleh sekitar 19.000 penonton di laman YouTube. Naratama, Aldi Utoyo, Nur Hadi dan Yuda, VOA Indonesia. Tak, bumi Washington gonjang-ganjing itu kayaknya. Waduh, seru banget ya. Itu ada unsur komedinya dan juga ada isu sosial kontemporer. Iya, masih terkait soal pelantikan pemirsa, ini lucu juga sih. Ingat gak sih kalau Bernie Sanders sempat jadi meme, dia adalah seorang senator Amerika gara-gara pakai mitten atau sarung tangan. Tayangannya habis yang ini ya.
Kita masih dalam She Magazine Sharing and Empowering. Pemirsa ingat nggak sih ya, nggak lama setelah pelantikan presiden itu sempat muncul meme foto bergambarkan seorang senator Amerika yang namanya Bernie Sanders. Dia tuh duduk terus sambil pakai sarung tangan mitten yang tebel banget. Nah ini viral di media sosial, bahkan mungkin sampai ke Indonesia segala, ya nggak? Bener, posisinya seperti ini ya, terus udah pakai mitten. Aduh, itu kayaknya jadi meme yang menarik sekali, dan ini juga membawa berkah, tidak hanya untuk penggalangan dana dan sosial, tapi juga memberikan juga berkah bagi sejumlah perempuan yang berprofesi sebagai artis tato dan juga mural. Di Denver, negara bagian Colorado, seorang seniman tato kini banyak mendapat pesanan tato berbentuk Senator Bernie Sanders saat inaugurasi Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. It's a good, silly little tattoo. You can't hate it. You just cannot like Bernie, and that's fine. But it's just fun. I just don't think all tattoos need to be the most significant, profound, deep thing you've ever thought of. Like, let's be silly. I like to be silly. Why not? Especially in today's world, like, find your happiness where you can. Di tengah sorotan terhadap gaun-gaun anggun yang dikenakan saat inaugurasi, penampilan Bernie dengan jaket warna netral dan kaos tangan tebal khas cukup kontras. Dan akhirnya menjadi meme yang viral di media sosial. Ini menjadi hiburan tersendiri, seperti diakui pengrajin yang menjahit kaos tangan senator asal Vermont tersebut. I love it that this story has brought so much joy to people, right? Like, we need some joy and we need some laughter. It's been a rough year and people need something to just experience joy all together. Pengrajin di Vermont ini akhirnya kebanjiran order, tapi karena keterbatasan waktu, ia tak bisa memenuhinya semua. Sementara di negara bagian Texas, seorang pengrajin juga mendapat ide dengan beredarnya meme Bernie Sanders saat inaugurasi. On inauguration day, when I saw that meme was trending, I said, "Oh, I'm gonna go get that pattern. I'm gonna modify it real quick to make it look like his inauguration outfit." And I jumped on that pretty quick. I made that in about 7 hours, and then I released the pattern, and that's how that happened. Boneka ini pun dijual lewat situs lelang online eBay. Penawaran tertinggi akhirnya mencapai $20.300 dan eBay menambah jumlah yang sama sehingga $40.600 disumbangkan ke Meals on Wheels, program bantuan pangan bagi warga lansia. Senator Bernie Sanders sendiri akhirnya menggalang dana sekitar $1,8 juta untuk berbagai lembaga amal di negara bagian asalnya Vermont. Ini diperoleh dari penjualan sejumlah pakaian yang bergambar dirinya saat inaugurasi. Dan ini berhasil dikumpulkan dalam waktu 5 hari saja. Sejumlah barang yang dijual bahkan terjual habis pada setengah jam pertama sejak dijual online. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebenarnya sih Uncle Bernie ini begitu ditanya, kenapa sih posisinya seperti itu? Ya iyalah, dia kan orang Vermont, tahu banget dengan cuaca dingin, dan mitten itu udah umum banget dipakai sama dia. Dia coba bilang saya cuma pengen tetap hangat karena emang cuacanya biasanya dingin seperti itu di bulan Januari terutama di Washington DC. Iya, dia juga bilang sih memang ya mengutamakan kenyamanan daripada fashion nomor 2 menurutnya. Nah, bicara soal fashion ini di Amerika Serikat ini kan memang sangat ditentukan oleh yang namanya cuaca, ya kan? Tapi nggak hanya itu, sekarang ada faktor penentu lain yaitu pandemi. Nah, sekarang gimana ya caranya supaya bisa tetap fashionable tapi juga aman? Ada tayangannya berikut ini. Pandemi virus corona telah mengubah cara orang berkegiatan, kerja, sekolah, meeting lebih banyak dilakukan secara online dari rumah. Dan bukan hanya kegiatan saja harus disesuaikan, tapi juga gaya kita berpakaian. Nah, untuk tetap bergaya di masa pandemi, susah nggak ya? Dunia fashion pun segera beradaptasi. Tren fashion yang diantisipasi untuk tahun 2020 tidak jadi keluar. Satu set pakaian rapi untuk ke kantor disimpan dulu di dalam lemari.
Sebaliknya, celana santai dan celana olahraga akan lebih sering digunakan. Marusha Kazakova, perancang busana Rusia Amerika, dan suaminya Burkinji membuka galeri mereka di New York, Jengkoy, di tengah pandemi. Gaya khas mereka adalah paduan cerita rakyat Afrika dan Rusia yang dipadukan dengan pakaian olahraga klasik. Pandemi COVID-19 membuat pakaian mereka lebih populer. How do you express yourself? Even if we go out, we need to be able to express ourselves. You can see now everybody wearing messages. You really want to show who we are. Kerja jarak jauh juga ikut mempengaruhi cara orang berpakaian. Yang diutamakan adalah kenyamanan. Dengan meeting atau panggilan melalui video online sesekali, biasanya orang hanya akan melihat Anda dari pinggang ke atas. Only something from here up to here. Martina Dietrich adalah salah satu desainer New York pertama yang mulai mengubah pakaian agar lebih sesuai dengan realitas di masa pandemi. Fleksibilitas pakaian itulah yang membuatnya lebih menarik saat ini. This coat you can also wear other way around. COVID-19 juga mengubah cara berbelanja, di mana lebih banyak orang yang lebih senang berbelanja secara online. Aksesoris utama pandemi tentu saja adalah masker penutup wajah. Masker ini sekarang bukan hanya menjadi cara untuk menjaga diri kita sendiri serta orang lain tetap aman, tapi juga untuk bergaya dan kadang menunjukkan sikap. Untuk yang ingin membiarkan orang melihat wajah mereka, inovasi penutup wajah baru pun menjadi pilihan. That people can be close, you can talk to somebody, yeah, and be protected without covering their face. Like, you know, everybody now has a mask, you can't see their face, you can't hear what they're saying very clearly. When you can see the expressions, it's much more, you know, free. Lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan juga menjadi pilihan untuk tahun yang baru ini di industri fashion. Jadi tidak susah juga ya untuk tetap bergaya di masa pandemi. Aduh, itu sih Mbak, ya ampun kreatif banget, pakai itu akuarium apa helm kayaknya. Pakai akuarium di kepala, kocak banget. Look-nya bisa macam-macam ya kayaknya itu. Wah, jadi nggak cuma bisa satu look dan berbagai macam-macam. Waduh, namanya juga fashion, ada aja yang punya ide. Nah, pemirsa She Magazine, gimana liputan-liputan dari She Magazine mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ngomongin soal fashion kamu keren banget, Vin, di luar seperti itu. Supaya anget. Terus, supaya anget. Dan terus saksikan She Magazine, saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Bob tadi dari negara bagian Maryland yang masih diselimuti salju. Pemirsa, saya mengirimkan salam hangat dari kota yang dingin ini kepada pemirsa Berita 1 di Indonesia. Bye-bye.